Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Kita ada di minggu yang baru dan kita bersyukur buat Allah Immanuel yang terus menyertai hidup kita sampai hari ini sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Sebab tuh pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karuniamu, menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ini kami datang hampiri Engkau Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi mengatakan, saat pagi hari kami datang padamu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan
Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami sembah, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu, sebab aman di dalam-Mu, sebab ajaib penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Kau yang mengasihi kami, Kau yang menuntun langkah hidup kami, Kau sertai kami Tuhan. Sebab kami mau terus tinggal dalam kasih-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekuatan bagi kami, firman-Mu jawaban bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, bersyukur kepadamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, tiada yang sama.
Yesus Tuhan. Sebab itu kami mau terus percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang memimpin menuntun langkah hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sebab sungguh aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kau yang memimpin hidup kami. Kau yang menuntun langkah-langkah kami. Sebab itu kami tak takut Tuhan. Tapi kami mau terus percaya hanya kepadamu. Sekalipun kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau ada berjalan di depan kami, memimpin hidup kami. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kami tak melihat jalan, kami tetap percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kami tak melihat jalan, kami tetap percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku
mau kami terus lakukan dalam hidup kami. Kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami. Sebab sungguh kami tenang di dekat-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau yang menyertai kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bagi kami. Bahkan Kau selalu siap sedia menolong kami. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami puji Engkau. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau terus belajar firman-Mu. Dan bawa kami semakin mengenal pribadi-Mu. Sehingga kami menjadi pribadi yang kuat Tuhan. Sehingga kami bisa bertindak. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu. Sehingga kami melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Seberapa kita yang ada, kita mau sama-sama terus belajar firman Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam hidup kita sampai hari ini. Hari ini renungan kita ada di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-45 mulai sampai ayatnya yang ke-52. Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Nah, hari ini kita belajar dari kisah sambungan dari apa yang kita baca di ayat-ayat atau di perikop-perikop sebelumnya. Hari-hari itu Yesus memang semakin viral dan semakin fenomenal, sehingga bukan saja banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong mengikut Yesus, dan itu cukup mengusik hati para orang-orang Farisi, ahli Taurat, guru-guru yang ada pada waktu itu. Karena sama seperti zaman sekarang, ketika ada seseorang yang lebih menonjol dibanding yang lain, maka orang akan berbondong-bondong mengikuti orang tersebut. Nah, sehingga sepanjang perjalanan pelayanan Yesus yang hanya 3,5 tahun di muka bumi ini, ya dalam tanda kutip sepertinya Yesus mempunyai banyak musuh, mempunyai
orang yang tidak suka kepadanya lebih tepatnya. Karena Yesus tidak pernah bermusuhan, Yesus tetap mengasihi, karena Yesus saja mengajar, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dan ahli Taurat, Farisi, mereka selalu berencana untuk menangkap Yesus, walaupun mereka nggak berani memakai tangan mereka sendiri. Sehingga kalau kita baca ayat ini, ketika penjaga-penjaga itu datang kepada imam-imam kepala dan orang Farisi, justru mereka bertanya, kenapa kalian nggak bawa Yesus? Dan penjaga-penjaga itu lebih fair, bahwa belum pernah seseorang manusia berkata seperti itu. Artinya mereka juga mulai dalam tanda kutip terpengaruh oleh apa yang Yesus ajarkan. Dan saya percaya sebagaimana hidup kita juga harusnya sangat dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan yang kita belajar setiap hari. Seperti kalau sepanjang tahun yang lalu, waktu fokus tahunan kita adalah membangun gaya hidup tubuh Kristus, dan poin yang pertama itu adalah bertekun dalam firman, yang berkali-kali saya katakan bahwa bukan gaya hidup menguasai banyak ayat firman Tuhan yang mau kita bangun, tetapi gaya hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan, sama seperti penjaga-penjaga ini. Sehingga ayat yang ke-47, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mulai mencibir para penjaga. Sehingga jawab orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Artinya apakah penjaga-penjaga juga sudah mulai terpengaruh dengan perkataan pengajaran Yesus? Dan kita bersyukur, kita tahu bahwa perkataan Yesus, pengajaran Yesus itu adalah kebenaran. Seperti kalau kita baca di pasal sebelumnya, ketika perkataan Yesus cukup dianggap keras oleh orang-orang pada waktu itu, dan kemudian Yesus ngomong kepada ke-12 muridnya, apakah kalian juga nggak akan pergi ninggalin aku? Tapi Petrus berkata, kepada siapa kami akan pergi? Karena perkataanmu itu adalah hidup yang kekal. Nah, kita bersyukur sampai hari ini, dan saya terus mendorong dan mengingatkan kita supaya kita bukan hanya sekedar menguasai banyak ayat firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh hidup kita dikuasai, dipengaruhi, bahkan kalau boleh memakai kata dirasuki dalam tanda kutip oleh firman Tuhan. Artinya benar-benar hidup kita ini sepertinya dikontrol oleh firman. Apa kata firman. Nah, sehingga hidup kita akan berjalan di dalam jalan kebenaran. Berbeda sekali dengan imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, yang hatinya dipenuhi dengan iri, dengki, kemarahan, sehingga mereka menolak kebenaran itu. Bahkan mereka berusaha untuk menangkap Yesus walaupun memakai tangan orang lain. Dan sampai pada akhirnya kita tahu bagaimana akhirnya mereka berhasil. Ini bukan soal mereka berhasil atau tidak berhasil, tapi karena memang kita tahu terlepas siapapun yang akan dipakai oleh keadaan, dalam artian kan memang Yesus datang ke dalam dunia tujuannya jelas, untuk mati di kayu salib, untuk misi penyelamatan. Nah, tetapi pagi hari ini kita mau belajar dari seseorang yang bernama Nikodemus, yang kalau di pasal yang ketiga kita juga pernah baca bahwa dia ini juga adalah salah satu pemimpin agama, orang-orang yang terkemuka di keagamaan pada waktu itu. Dan dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perjumpaan dan dia mengalami lahir baru ketika Yesus menjelaskan tentang kelahiran baru. Walaupun sekali lagi saya tidak tahu secara persis dari pasal 3 sampai kejadian pasal 7 itu sudah berapa waktu lamanya, tapi saya percaya Nikodemus terus bertumbuh untuk mengenal Yesus. Ya, saya tidak tahu apakah dia mengikut Yesus secara sembunyi-sembunyi, apakah dia juga sudah berani terang-terangan kemanapun Yesus ada mengajar, dia juga ikut hadir. Tapi satu hal yang kita belajar hari ini, saat itu Nikodemus ada di antara imam kepala, orang Farisi, dan para penjaga yang sedang mempertentangkan tentang Yesus, memperdebatkan tentang Yesus. Dan Nikodemus memberikan sebuah pembelaan. Nikodemus memberikan sebuah penjelasan tentang Yesus. Nah, kita belajar dari Nikodemus hari ini. Semakin kita mengenal Tuhan,
Semakin kita memahami tentang Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bisa memperkenalkan Tuhan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Makanya fokus kita tahun ini adalah menjadi umat yang mengenal Allah, kuat, dan bertindak. Dan seperti saya katakan, kita mengenal Allah kuat bukan hanya semata-mata supaya waktu kita ngadepin masalah, ngadepin persoalan hidup, kita tetap kuat dan bertahan, bukan. Tapi ketika kita kuat, Tuhan mau kita bertindak seperti Nikodemus. Tapi sekali lagi kita belajar dari Nikodemus dan juga belajar seperti Yesus, karena saya percaya Nikodemus juga belajar dari Yesus. Dia tidak berdebat, tapi dia hanya memperjelas, hanya menjelaskan apa yang dia tahu tentang siapa itu Yesus. Bahkan dalam konteks ini dia juga menjelaskan tentang hukum Taurat, karena dia juga ngerti tentang hukum Taurat. Makanya sekali lagi, di tengah-tengah rasa iri, rasa dengki, marah, imam kepala dan ahli Taurat, sampai mereka di ayat yang 48 katakan bahwa tidak ada seorang pemimpin yang percaya kepadanya. Bahkan di antara orang Farisi nggak ada. Tapi ternyata ada seorang yang bernama Nikodemus yang mau percaya kepada Yesus dan berani menjelaskan tentang Yesus, berani membela tentang Yesus. Nah, saya juga mendorong dan mengingatkan setiap kita, salah satu hal yang membuat kenapa banyak orang Kristen nggak berani memberitakan tentang Yesus. Tapi kita mau belajar dari Nikodemus, bukan untuk berdebat, bukan untuk melakukan sesuatu untuk menunjukkan semata-mata kita yang paling benar. Ini bukan soal menunjukkan siapa yang paling benar, tapi bagian kita adalah dengan rendah hati, sebagaimana kita mengenal Tuhan, maka apa yang kita kenal tentang Tuhan, itulah kita sampaikan. Nah, kita bersyukur sekali lagi pagi hari ini kita belajar dari Nikodemus, bahwa karena dia mengenal Yesus, sehingga dia berani membela Yesus. Walaupun berkali-kali saya katakan Tuhan kita nggak perlu dibela, tapi ini kan artinya Nikodemus memperjelas keadaan. Nah, begitulah dengan hidup kita seharusnya. Oleh sebab itu, pagi hari ini dua hal itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain juga boleh sampaikan apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Jadi yang pertama seperti saya katakan tadi, kebenaran yang harus kita mengerti adalah bahwa firman Tuhan itu harus benar-benar menguasai hidup kita, mempengaruhi hidup kita. Walaupun mungkin seperti para penjaga dicibir oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat karena mereka merasa lebih benar hidupnya, lebih benar keagamaannya. Dan seringkali kita mungkin juga dicibir ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kadang kita dianggap menjadi seseorang yang aneh dan unik karena kita melakukan firman Tuhan. Tapi saya mau meneguhkan Bapak Ibu pagi hari ini, tetap kerjakan kebenaran firman Tuhan. Karena Paulus juga memang ngomong kepada jemaat di Roma kan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan diserupa dengan dunia. Nah, yang kedua, kita mau belajar seperti Nikodemus, karena dia mengenal Yesus, maka ketika ada orang yang mempertentangkan tentang Yesus, dia tidak ikut dalam perdebatan, tapi dia memperkenalkan dan memperjelas siapa itu Yesus. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, apa yang didapat dari kisah ini, atau dari ayat-ayat yang kita renungkan kemarin di hari Minggu tentang air sumber hidup itu. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih juga untuk doa-doa untuk mama saya sampai hari ini. Puji Tuhan keadaan semakin baik. Dan pagi hari ini saya dan anak saya yang cewek akan berangkat ke Jogja. Makanya setelah Koramdio jam 6 kami akan ke stasiun. Kalau anak saya yang cowok Michael tadi jam 4 sudah dijemput travel untuk ke Juanda dan dia akan lanjut ke Bali. Jadi tolong didoakan juga nanti.
Oke, apakah ada yang lain mau sampaikan sesuatu, apa yang didapat? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Hengki. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang lain, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami terus datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau terus belajar kepada Engkau ya Bapak. Biarlah hari demi hari Tuhan, kami lebih lagi untuk mengenal Engkau Tuhan. Dan kami terus berjalan dengan tuntunan-Mu ya Bapak. Biarlah kami tidak mau merasa hari demi hari kami juga jenuh turun kerohanian kami Tuhan, tapi kami mau tetap terus Tuhan antusias dan maju di dalam Engkau ya Bapa. Kami tidak mau tertidur di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih terus bawa kami Tuhan untuk lebih lagi percaya dan juga mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran di pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan terus mempraktekkan kebenaran, nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga kami terus akan mengabarkan kabar keselamatan hanya di dalam Engkau ya Bapa ke setiap orang yang kami temui ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Juga kami berdoa kepada Engkau buat Pak Heri, buat Michelle yang ingin ke Jogja ya Tuhan. Biarlah Tuhan lindungi perjalanan mereka Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan juga buat Michael Tuhan yang pagi hari ini juga berangkat ke Bali ya Tuhan. Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus perjalanan Michael Tuhan sehingga sampai ke Bali dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Tuhan. Tuhan kami serahkan Pak Heri dan keluarga ke bawah tangan kuasa-Mu dan juga keluarga besarnya yang ada di Malang. Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah bangsa kami dipenuhi damai sejahtera dan sukacita-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami dari setiap pulau-pulau dan kota-kota, bahkan di perdesaan ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Dan juga setiap sumber daya yang ada, baik dari perkebunan, pertambangan Tuhan, perindustrian juga Tuhan berkati semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, di mana pandemi COVID-19 belum meladai Tuhan di bangsa kami Indonesia Tuhan, dan juga mulai naik Tuhan di mana virus Omikron yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa setiap mereka yang terpapar Tuhan, biarlah dengan kuasa kesembuhan-Mu tercurah atas setiap mereka dipulihkan Tuhan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga setiap kami yang sehat Tuhan, biarlah Tuhan terus melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada, biarlah Tuhan terus memberkati Presiden kami Joko Widodo Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang dari Tuhan untuk membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan, untuk bangsa kami keluar dari setiap masalah yang ada ya Tuhan. Tuhan juga berkati menteri dan gubernur, bahkan wali kota yang ada Tuhan. Biarlah juga mereka juga bekerja sama Tuhan, membawa setiap daerah-daerah bangsa kami Indonesia untuk lebih baik lagi ya Tuhan. Dari sisi perekonomian, dari sisi keamanan, Tuhan juga memberikan yang terbaik atas bangsa kami Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa.
Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sungguh biarlah firman-Mu terus menguasai hidup kami, mempengaruhi hidup kami, bahkan setiap keputusan-keputusan yang kami buat dalam hidup kami, itu apa kata firman-Mu. Kami tahu sekalipun itu mungkin bertentangan dengan apa yang terjadi di dunia, bahkan terkadang bertentangan dengan keinginan daging kami, tapi kami mau tunduk pada otoritas kuasa firman-Mu. Karena sekali lagi kami percaya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman. Kami percaya ketika kami hidup dipengaruhi, dikendalikan oleh firman-Mu, maka kami akan menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu tidak seperti apa yang dunia berikan, tapi kami boleh menikmati ketentraman, ketenangan, sukacita yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami hari ini. Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami, melindungi, menjaga, dan memberkati kami di sepanjang hari ini di dalam seluruh aktivitas kami. Sebab itu tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat memagari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Engkau memelihara kami, memenuhi setiap kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.